Tapi Pak amplopnya 50 orang aja. Diweku pada tuh bertiga ceramah. Ayo Pak, tekanannya juga. Nah lalu bagaimana? Lo ambilkan. Ini kan berkaitan sifat 20 orang. Nah, Pak Bu, andai kata nih, barang siapa yang mempelajari sifat 20, bahari kita dilajari itu, bertauhid melalui pelajaran sifat 20. Barang siapa mempelajari sifat 20, paham maksudnya, paham maksud dan makna yang tersirat. Makna yang tersirat jangan hanya yang tersurat. Paham maksud dan makna yang tersurat, niscaya dia melihat Allah dengan terang dan jelas melalui sifat. Terang pada siang, terang. Asal maksudnya paham, bahkan makna yang tersirat. Makna Quran ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada zahir, ada batin. Maknanya kalau nanti jual di pasar itu alih bahasa, terjemah itu alih bahasa, belum makna, belum lagi makna. Namun nyepin wujud sifat 20 yang pelajari, ambil sebutnya wujud. Kenapa wujud ini sifat nafsiyah? Nafsiyah itu diri siapa? Dirinya Allah Ta'ala. Wujud artinya ada, berarti yang bersifat wujud hanya diri Allah Ta'ala aja, yang lain tidak. Makanya dipadakan sifat nafsiyah itu sebutin aja wujud. Karena 20 bagi yang pertama, nafsiyah, saliyah, ma'ani, maknawiyah. Nah, wujud itu sifat nafsiyah, nafsu itu. Nafsiyah ya diri siapa? Diri Allah. Berarti wujud itu wujud siapa? Yang sebutin bikin penjelasan. Andai kata barang siapa tadi namanya? Pak, mempelajari sifat 20 itu paham maksud dan makna yang tersirat, niscaya dia melihat Allah dengan terang dan jelas. Yang kedua Pak, bahwa sifat-sifat yang ada pada makhluk itu sebenarnya sifat Allah. Sifat yang ada pada kita ini sebenarnya sifat Allah. Lalu siapa kita? Kita bukan Allah. Kita bukan Allah. Dan kita tidak akan menjadi Allah. Tidak mungkin. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba tidak mungkin jadi Tuhan, apalagi hamba mengaku Tuhan. Tetapi Tuhan jadi apa aja kawan? Karena dia kuasa. Pak, hamba tetap hamba, Bu Dari. Tuhan tetap Tuhan. Hamba tidak mungkin jadi Tuhan atau hamba mengaku Tuhan. Tuhan juga jangan dikatakan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Musawat itu pada paham maju. Aku pahamkan. Ya lagi. Jangan sosok tambulan memandangkan sesuatu muncul. Jadi sifat yang ada pada makhluk itu sebenarnya sifatnya Allah. Nah lalu untuk mengenal dan melihat Allah tidak mungkin dengan dua mata, yang jelek tentu dengan batin, dengan mata hati. Nah kalau yang pandang dengan mata hati, maka berfuadu ma ra'a. Kadang mungkin hati itu salah.
maka dabal fuadu marah, ada mungkinnya dusta. Amun dia memandang dengan dua mata lain, yang dua ya nomor lima, nomor kata, coba pandang dengan mata hati dengan batin, maka dabal fuadu marah, tidaklah dusta apa yang dilihat oleh hati, oleh batin. Sudah mungkin melalui naik terus. Ayo. Nah kemudian perkara ini Bapak Ibu sekalian amat sangat perlu kalian ketahui baik-baik lah, jangan sampai nanti keliru. Bermula dalil yang menunjukkan atas bahwasannya tiada bagi hamba itu mempunyai sekalian sifat ini, dan yang ada bagi hamba itu mazhar atau kenyataan sifat Allah Ta'ala juga, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Apa ujar Tuhan? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma taraktu alaihi wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa qalbuhu alladhi yu'miru bihi. Jelas banget hadis ini. Apa ujar Tuhan dalam hadis ini? Tiada ujar Allah Ta'ala menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan dirinya kepadaku. Hati-hati nang cuma membaca kitab pada belajar ini kan salah paham. Makanya disuruh irsyadu ustadin, harus petunjuk guru, itu syarat belajar. Tiada menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan seumpama mengerjakan barang yang aku perlukan atas mereka itu, dan senantiasa hambaku menghampirkan dirinya kepadaku itu dengan mengerjakan segala ibadah yang sunat hingga aku kasih akan dia. Maka apabila aku kasih akan dia, niscaya adalah aku pendengarnya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatnya yang melihat ia dengan dia, dan lidahnya yang berkata-kata ia dengan dia, dan tangannya yang memegang ia dengan dia, dan kakinya yang berjalan ia dengan dia, dan hatinya yang bercinta ia dengan dia. Maksudnya begini. Tadi ujian Tuhan, siapa yang menghampirkan orang-orang menghampirkan dirinya kepada Allah, baik yang fardu ataupun perkara yang sunat. Maka apabila dia mendengar, maka Tuhan jadi pendengarannya. Dia ngerti. Di sini nang ulun padahkan di awal tadi. Kalau jasad pian gawi nang sunnah, pian gawi nang wajib, ini kadang kau menghampiran Allah. Salah kalau pahaman dia. Dikira menggawi nang wajib, menggawi nang sunat, lalu hampir lawan Tuhan, lalu dicintai Tuhan. Luput. Perkara-perkara yang diwajibkan, perkara yang disunatkan tetap dikerjakan, tetapi tidak bisa menghampirkan dengan Tuhan. Kenapa? Jasad ini kadang kawa menghampirkan walaupun dakwah. Kenapa? Allah itu bersifat rohani, maka dekati secara rohani. Kalau pian hanya memandang jasad yang berbuat, walau kerjakan yang wajib, walau gawi nang
sunat tidak bisa mendekatkan lawan Tuhan. Maka itu syarat untuk ma'rifat. Bedakan dulu mana yang qadim, mana yang muhaddas. Bedakan dulu yang qadim mana, yang muhaddas mana. Tidak mungkin perkara muhaddas bisa berdampingan dengan yang qadim. Mustahil. Mustahil. Allah Ta'ala itu qadim dan hanya bisa didampingi dengan perkara yang qadim. Jasad hukumnya muhaddas. Muhaddas. Lalu pian gawin yang wajib, pian gawin yang sunat, lalu para lawan Tuhan. Tidak. Itu perasaan pian, sangka aja. Yang betul itu batinnya, rohaniahnya. Kenapa? Karena roh kita ini roh. Kita menyebutnya rasa yang ada pada kita itu roh. Nah, roh atau rasa itu rohnya Allah. Kenapa disebut rohnya Allah? Karena terbit dari nurnya, nur Tuhan. Karena terbit dari nur Tuhan yang menjadi sekalian roh. Lalu pada kita disebut rasa. Kita bisa melihat itu karena rasa, berarti roh. Kita bisa mendengar itu karena rasa, berarti roh. Dan kita bisa hidup karena ada roh. Itu nur Tuhan. Sedangkan nur Tuhan asal lawan Tuhan. Nah, oleh karena itu gunakan rasa itu untuk berhubungan dengan Tuhan. Menjasa saja. Maaflah nang kori minta maaf. Disarankan untuk Quran bertajwid, tapi memandang bacaan pian kada terpandang lagi sifat Allah nang kalam. Nah, rusak lahirnya, rusak. Akhirnya kada sampai lawan Tuhan. Dikas dimuntung aja, ngatakan kori nang jadi imam nih. Bila banyak hafalan, hulu imam. Beristilah sih di muka peimaman supaya jangan ada yang lain. Memang suara bagus, ayat Quran banyak hafal, mau kori, tapi mempertahan di muntung ada yang sampainya. Yang sampai batas diri, paham? Karena itu hakikat manusia itu rohaninya, bukan jasmaninya. Nah, ini supaya innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kita sampai. Kalau kita betul mengenal bahwa hakikat manusia bukan jasmaninya, tetapi rohaninya, maka sampai lawan Tuhan. Karena ujar roh. Mana nilai? Yas'alunaka 'anil ruh. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang roh, qul ruh min amri rabbi. Roh itu perkara. Kalau dia cuma memandang jasad pulang di bulan, kamana kena boleh memati. Kata anak wala hancur. Makanya nalilah dunianya. Sekalinya kada sampai, karena selama ini kita cuma bertahan di yang muhaddas. Jelas kan? Bedakan dulu, kenali dulu, sampai kan? Nah, jadi supaya sampai, nang wajib sampai, nang sunat sampai, jangan lagi memandang jasmaninya yang berbuat, tetapi rohaninya. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sesuatu itu kecuali dengan izin Allah. Tidak akan bergerak jasad kalau ada izin roh. Itu aja. Dari sini mulai turun la haula wala quwwata illa billah. Illa billahnya itu ya roh yang terbit daripada nur.
Nurnya asal lawan Tuhan. Serta Allah. Serta Allah dari awal kita ini tidak pernah berpisah lawan Tuhan. Kenapa dia memisahi? Ini sakit ya. Orang tuh bisa dua lagi bini sedih tidak? Oh sedih banget. Kalau sedih sangat sedih banget. Dua lagi bininya paling lawan Tuhan gini ya. Aku mau sedih roy, berpisah lagi tak menangis. Kepada ada sedih. Paham? Dari awal kita ada pernah berpisah lawan Tuhan sampai akhir. Awal dialah yang awal yang tiada permulaan. Dalilnya ini apa? Udah paham juga. Madarakan orang itu, nama madaran luput, nama madaran ini juga. Dia yang awal yang tiada permulaan. Nah mana dia yang awal yang nur. Wal akhir dia yang akhir tiada berkesudahan. Siapa yang akhir? Roh. Nol jadi roh. Orang harus kenali siapa yang awal, siapa yang akhir. Kalau zohir, dialah yang zohir. Roh sempurna berjasa. Dibagi. Wal batinu dialah yang batin, yang sifatnya robbani, dia nur Tuhan. Bersifat kedua ketuhanan. Dari awalnya ada berarti. Jadi jangan menghayal-hayal lagi. Jadi nang wajib digawe, nang sunat digawe, tapi jangan lagi memandang ya. Berapa lambat tapi hancur semua. Jangan ibu mukana berapa lambat sudah mulai kanak mukana berapa kali ganti, berapa kali baju gamis pokok. Sekalinya dia sekuara kayak pernah sampai lawan itu tidak tahu. Karena ada memandang sifat Allah pada diri. Suara dia ini apa? Orang ngomong saya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang mau dikasih. Tapi yang awal itu kan susah. Ini dikasih sendiri juga saat ini. Ini awal itu. Kalau itu besar. Tahu itu sudah rahman-rahim. Rahman-rahim itu kata berubah. Nah sadar diri ya, mundur dia. Cari nota bagus. Ini dikasih sendiri juga. Limpah walak dolin melacung gini. Gininya metek sudah. Gini sininya sudah metek. Artinya berganti gear kan. Habis. Paham metek berarti dia pergi lagi. Nang dipasang ini kenapa palsu? Limpah walak dolin tak macung gitu. Lalu ada kawannya itu menyambut ayat. Nah itu bisa. Nah bagaimana tidak di bagaimana rasa. Nah kembali. Lalu bagaimana lagi? Bapak Ibu yang sekalian, untuk memaham perkara sifat, ulun kembali awal begini. Ketika Allah berkehendak menciptakan alam semesta supaya tahu di sifat dan bisa mengesahkannya. Kan pembahasan kita ini wahdaniyatu sifat, mengesahkan sifat. Ketika Allah berkehendak menciptakan alam semesta, saat itu Tuhan, saat itu tidak ada wujud melainkan Allah. Tidak ada wujud melainkan Allah. Pegang. Kalau tidak ada wujud melainkan Allah, maka di sisi Allah semua makhluk adalah hidup. Semua makhluk adalah hidup. Karena tajalli dari Zat yang maha hidup. Tidak ada wujud. Berarti kita ini tajalli dari Zat yang maha hidup, maka akan selalu hidup.
pegang dulu, pegang supaya jangan hancur. Pegang dulu. Semua makhluk adalah hidup dari sisi Allah. Karena tajali itu maksudnya boleh nampak, nyata dari zat yang maha hidup. Jadi nanti pada akan mati, kita ini cuma pakai jatah di dunia ini habis. Jadi mengarang mati jangan terlalu dikatakan. Bila dia dikatakan mati, setiap yang mati satu sakit, setiap yang mati satu bangkai. Bangkai ya? Bangkai cuma bahasa halus kalau mayat. Itu bahasa halus mayat. Nang halus ke atas tadi jenazah. Nang mati tadi. Bila mati itu sakit. Bila mati bangkai. Dan bila mati karena dia bangkai hancur, berbau. Mengarang bangkai bau ada? Bau. Nah, siapa? Di sisi Allah semua makhluk adalah hidup. Karena tajali nampak terbit dari zat yang maha hidup. Hidup ada merasa nah hidup itu Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada yang hidup pada diriku melainkan yang hidup itulah Tuhan yang bernama Allah. Ditanggung kasana kemari. Dia mengalasi larus. Bila piana hidup kulun nafsin la yaqtul maut, pasti maut. Di dunia maut boleh maut, di dunia ini maut boleh maut. Kulun nafsin la yaqtul maut, siapa aja yang merasa hidup pasti mati. Karena mengerti hakikat hidup, tidak ada yang hidup pada diri itulah Tuhan yang bernama Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah yang bernama Allah itu nur? Karena nur yang diliputi sifat asma af'al. Dan sifat asma af'al inilah yakni nur yang bernama Allah. Kalau kita ini nur Tuhan, maka akan kembali lawan Tuhan. Innalillahi, karena kita nur Tuhan, wa inna ilaihi. Jelas-jelas mulai bolehnya dikenang sasa. Dalilnya ada dua. Biar mengambil yang mana kulun nafsin saya qatul maut kan innalillahi kan. Punya. Lagi kan menghafal Quran ya. Kalau dia mengambil dari kulun nafsin saya qatul maut, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Quran juga jadi tanah, asal tanah kembali ke tanah, dikalaukan pulang dari tanah. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yaqulu wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Quran pulang menjawab kekal ya Tuhan. Lalu ngarang kata bal ahya hidup selalu. Ayo Quran dijawab Quran. Nah apa-apa orang lagi. Quran dijawab Quran. Nyaman kalau gitu. Nah ini menghafal Quran naik. Jangan hafal perlombaan. Mau enggak? Witan menyuruh witannya juga sama kayak hafal Quran. Nyaman karena apa nih datang mahkota. Aku tahu. Aku guru loh. Kan siapa yang menghafal Quran nanti orang tuanya dapat mahkota. Itulah. Berarti ada eksklusif menghafal Quran. Orang menghafal Quran, mempelajari Quran supaya mengenal. Kenapa pernah ujian? Lupa
rumput, perlombaan, bukan itu. Nah, dan hari ini anak begitu suruh apa? Tapi bukan dia. Mudah-mudahan dia dapat ide itu dia. Tahu isi Quran itu. Ikro. Nanti kehendaki menghafal Quran itu Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah dibacakan ayat pertama dulu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan kamu disuruh membaca diri. Ayat pertama. Mau bisa gitu. Jangan beri aku. Beri aku dari apa namanya? Malar. Dah. Jelas? No. Ayo. Itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah. Itu sebenarnya. Yang mana ulun katakan ulang-ulangnya bila dengan Tuhan ini bukan diulang-ulang, sulit mau sih. Bu, nih, sekali lagi Pak, biar kita perlu banyak belajar, penting biar paham kau makai gitu ya. Sebab ini mutiara, bukan batu kerikil. Nampak tadi? Ketika Tuhan berkehendak menjadikan alam semesta, saat itu tidak ada wujud melainkan Allah. Karena tidak ada wujud melainkan Allah, lalu bagaimana? Berarti di sisi Allah semua makhluk adalah hidup asal tahu. Ini dijelaskan. Nah, hidup itu Tuhan. Dari Tuhan di mana? Tuhan paling bukan ada di mana-mana. Tuhan bukan ada di mana-mana, bukan. Jangan Tuhan ini hendak berpanggil di mana ada kehidupan di situ ada. Bukan Tuhan ada di mana-mana. Jelaslah. Semua makhluk itu adalah hidup karena terjadi dari Zat yang maha hidup. Nah, sekarang kalau kita tahu itu bagaimana kedudukan kita, minta reda kedudukannya ini kayak apa? Dengar baik-baik. Kita kasih Pak, karena yang kita bicarakan adalah sifat. Allah memiliki sifat hidup, berilmu, berkehendak, berkuasa, ya kan? Mendengar, melihat dan berkata. Jelas? Sekarang benar. Itu sifat siapa? Sifat Allah. Kedudukan yang ada pada diri, bukankah tadi zahir sifat Allah pada makhluk untuk memandang, untuk melihat Allah melalui sifatnya. Dengan demikian hidupnya, ini golongan yang pertama, hidupnya sempurna dan menyadari kesempurnaan secara sempurna. Apa siapa ini dan apa maksud hidupnya sempurna dan menyadari maksud hidupnya sempurna dan menyadari kesempurnaan bahwa yang ada pada dirinya ini tidak lain sifat Tuhannya. Hidupnya sempurna dan menyadari kesempurnaan secara sempurna kadar haknya. Maka golongan ini para nabi, para rasul, para wali dan orang-orang soleh nyata masuk di situ. Hidupnya sempurna, menyadari kesempurnaan secara sempurna bahwa sifat yang ada pada dirinya bukanlah sifatnya melainkan sifat Tuhannya. Maka masuk orang di golongan para nabi, para rasul, para wali, para soleh. Yang kedua, kita masuk golongan mana? Yang kedua, hidupnya sempurna tetapi tidak mengenal kesempurnaan. Nah, ini orang awam. Hidupnya sempurna, melihat. Nah, ada sifat itu ada. Sifat
sifat hidup. Sifat hidup yang namanya hidup ketika hayat atau hidup mendengar hayat berubah jadi sama. Paham? Itu hayat juga. Ketika hayat atau hidup itu melihat pengaruh si hayat bosok. Ketika hayat atau hidup itu berkata, berarti hayat itu bernama alam. Itu hayat sayangnya. Nah, sekarang sifat hidup, tetapi Pak Ibu tidak menyadari mereka itu hidup. Ada sadar bahwa ini sifat Allah. Itulah maaf binatang. Maaf ini sesuai Quran. Ulaika kal an'am bal hum Allah. Tuan guru atau yang di masjid dilanggar dosanya tuan guru nak menentang ini dosa. Kenapa? Sifat hidup tetapi mereka tidak menyadarinya. Sifat Allah ini ada disadarinya, ada pada dirinya. Itulah digolongkan binatang. Ulaika kal an'am bal hum Allah. Mereka itulah kata Allah laksana hayawan binatang. Bahkan lebih susah dari binatang. Ada sadar. Dan golongan yang keempat, golongan mana? Tidak hidup secara sempurna. Hidup tapi tidak sempurna, maksudnya tidak diizinkan. Nah, benda-benda ini bukankah tadi di sisi Allah semua makhluk adalah hidup? Kalau mampir kena baca guru lagi makan hidup, kenapa tidak bergerak? Nah, inilah takut tidak hidup secara sempurna. Ya benda-benda mati, hakikatnya ininya hidup juga, tapi tidak diizinkan bergerak. Jelas? Yang jelas semua hidup karena terjadi dari Dia yang maha hidup. Ini golongan apa? Ini masuk mana dia? Yang tak tahu, ini kan dalam selawat golongan mana? Itu hanya tertawa itu yang paham atau mengulut apa? Nah, benda-benda di sisi Allah semua makhluk adalah hidup karena terjadi dari Dia yang maha hidup. Pohon, batu, tumbuh-tumbuhan hidup berada. Hidup yang dikira hidup. Nah, di situ golongan mana kita? Masuk golongan orang soleh kan, nabi. Tidak ada nabi setelah akunya nabi, jadi jangan ngaku-ngaku nabi. Mau kita seorang jadi nabi, mau berkenal Muhammad nak jadi Nabi Muhammad lah, berkenal Allah nak jadi Allah, luput. Bukan itu kita mengenal agar supaya menghilangkan keakuan dan bisa mengesahkan. Itu juga orang mengenal, bukan tambah mengakui. Jelas lah. Nah, golongan orang soleh kah, orang awam kah, golongan binatang kah, atau benda mati? Nah, ini kita kalau dia apa lagi orang mati nih. Belum mati orang mati juga nih. Nah, ada orang apa-apanya ini biar di belajar itu pada apa gitu nih. Terhidup lagi. Ada lagi muaranya itu belajar dulu. Ada baca. Ini mengatakan sih. Masa kali kaki itu berbeda. Jelas. Ayo, belum ditanya lalu lagi yang mati ini seorang wali yang mengatakan doanya apa? Supaya menghidupkan senjata mukmin. Begitu bahasa halus sebenarnya. Apa mana ada lagi? Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi sholahan li ahli. Ini yang berdoa ini dari seorang wali. Allahumma qawwi dzakari, ya Allah kuatkan zakarku. Zakar itu yang kemaluan. Fa inna fihi sholahan li ahli, karena baik untuk diriku. Bangun kuatnya menolak.
2017 lagi kalau itu bacanya. Nah kedua pulang, nah kedua tiupannya. Ini kayak ini mau kaki deh. Jika mengaji lawan ini lengkap. Jadi batin. Kenapa? Baca dibaca jadi dia. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, la ilaha illallah, wahidul qahhar. Nama lagi ya? Ya, ini di mapa tukang urut. Kalau bina patah, atau terserah ini, pingkur dulunya, kepala itu pingkur. Diurut ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar, la ilaha illallah, wahidul qahhar. Wah, ada nama cakep. Salahnya ada anak ada dia keluar. Sudah ya, tutup sudah tutup. Nah, ini memang coba malam ini. Ikan ndak ngaji kitab ndak jadi guru mana ikan mengaji kitab dalam buku sudah kembali Pak perkara ini sehingga Pak Bukma secara maknawi Masya Allah ciptaan tersebut yakni alam semesta ini secara maknawi sudah secara hakiki, secara hakikat, secara maknawi, secara hakiki, secara hakikat ciptaan seluruh alam semesta ini mengandung asma dan sifat. Bahkan diri kita ini mengandung asma dan sifat Allah. Sifat Allah seluruh alam dengan maksud apa? Untuk memperlihatkan Allah pada alam semesta. Jadi tujuan Tuhan menjadikan kita ini untuk memperkenalkan Allah. Bukan kita jadi Allah, bukan kita mengaku Allah, untuk memperkenalkan Allah. Karena kita ini mengandung asma Allah dan sifat Allah. Jelas kan? Makanya jangan heran kalau awan bertulisan Allah. Heran pian di diri pian kadaran. Berarti kalau awan melihat batu tulisan Allah ingin dinampakkan pian kadaran ala berbentuk melihat pohon bertulisan Allah, buah bertulisan Allah. Sebenarnya seakan ada yang nampak tulisannya, ada yang secara rahasia, tapi semuanya menampakkan akan keberadaannya Allah. Jelas kan? Kenapa lagi ditampik-tampik? Allah ribut. Bertulisan Allah masing-masing mengamera. Nempel kamera ini jadi kebutuhan. Gambarnya dijual, dibingkai. Nah ada yang ini Pak. Mana aku yang dibingkai? Bapak aku dibingkai. Menjaga boleh tak dibingkai? Jelas kan? Oleh karena itu kan ada hadis. Tafakkaru fi khalqillah. Tolong ulama tuan guru jangan untuk menyampaikan hadis ini saja tanpa mengerti. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Nah ini bubuhannya membingkas lewat ayat ini padahal paham. Kan kalau secara terjemah pikirkan makhluk jangan memikirkan zat, ya Pak. Padahal yang dimaksud itu apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Maksudnya tafakurlah tentang makhluk
juga menghasilkan makrifat tentang Allah, bukan tentang makhluk tersebut. Nah, bukan tentang makhluk. Kalau benar tafakurnya tentang Allah, itu nanti maksud tafakkaru bil khalqillah wala tafakkaru bi zatillah. Mau juga dirurut menghantam orang lawan dari itu seorang nggak paham lagi. Pikir akan makhluk, jangan memikirkan dia Allah. Pahamlah, ulang-ulang. Tafakur tentang makhluk dengan dengan sebenar-benar tafakur niscaya menghasilkan ini pikiran. Makanya menarafkan pikiran kenali makhluk, menarafkan nafsu niscaya menghasilkan ma'rifat tentang Allah dengan merenung makhluk, dengan mengenal makhluk, bukan tentang makhluk tersebut, karena makhluk tidak ada pada hakikat. Jelas? Aku tahu ini mengukur tafakurnya. Ini tertahan di makhluk aja tafakur. Kayak apa Anda sampai lawan Tuhan itu tak ukur. Itu yang dimaksud. Jadi gue heran kadang-kadang wanita berjalan karena kok bisanya kayak itu pulang di padang kurang pengalasan itu mandinya asli atau dibujurankan apa? Jelas ya? Ini nanti pemulih diri alam semesta. Mengukur tafakurnya sampai lawan bukan tentang makhluk lagi. Nanti ini kenyataannya bagi makhluk tidak ada. Allah bersifat wujud, artinya ada. Mustahil, ada artinya tiada. Kita ini ada, kadang bahkan ada lipat. Pikiran seorang kita. Jangan dulu pada itu Tuhan. Nak mulai jadi bino. Nah itu maksudnya mengukur tafakurnya, maka sampai ma'rifatnya tentang Allah, bukan tentang makhluk lagi yang dipikirkan. Itulah ma'arafan nafsahu faqat arafan. Siapa mengenal diri, nama tafakur tentang makhluk tadi faqat arafan, bukan lagi lawan makhluk, tapi hasilnya ma'rifat kepada Allah. Faqat arafan. Sifat-sifat yang ada. Lanjut. Bagaimana? Biar itu mengaji malam itu. Pada nafsu takarnya untuk. Mesti kapan itu untuk. Aku kayak manggil. Jangan ada lagi. Guru ini tak ada. Murid pintar-pintar lagi guru ini kok bagaimana hukum naik. Padahal mau ya. Sekarang ingat apa ya? Wadah. Ayo dengar. Untuk agar supaya kita ini mengenal sifat, bagaimana? Tentu kita harus mengenal asal mula kejadian. Dan yang mula-mula dijadikan siapa? Hakikat Muhammad atau Nur Muhammad, atau hakikat sekalian ruh, atau akal pertama, atau kolom, atau pena. Jadi belum sampai beratan supaya jangan bingung. Kalau pakai hadisnya gue yang adanya akal pertama, hadisnya 60 ini gue kalau sanyaan itu menyatakan hakikat Muhammad atau Nur Muhammad atau hakikat ruh atau hakikat akal, atau akal pertama begitu, atau kolom